Bang, mungkin agendanya malam ini seperti apa laporan hari ini? Jadi kita hari ini sudah berhasil membuat 2 laporan polisi. Saya tunjukkan, yang satu adalah ini, yang sudah ada bukti tanda tanda laporan polisi ya. Jadi bisa dilihat ya. Itu yang satu bisa dibacain Bang, laporannya atas apa? Ini pelapornya adalah Mbak Dewi sendiri. Terlapornya namanya masih belum tahu. Kasusnya adalah 352, adalah penganiayaan ringan, yang dimana Mbak Dewi itu kan didorong sampai kakinya memar, sampai hitam sebelah kiri kakinya di lututnya. Kemudian Mbak Dewi kan juga dimaki-maki lah, seperti sindikat lah, lonte lah, dan segala kata-kata yang tidak layak lah diucapkan pada si Dewi. Gara-gara dia ingin mengajak Karina untuk ke kosnya gitu. Ya udah, itu semua masalahnya kan kami sudah buat laporan polisi, nanti biar penyidik yang untuk mendalamin. Apalagi kan dia seolah-olah kan mengatakan dia itu adalah anggota. Bener atau enggak kita nggak tahu, tapi dia ngomongnya begitu, bentak-bentak begitu. Jadi dengan kasar lah, mobilnya dipukul dan segalanya. Kalau misalkan ketika waktu kejadian tanggal 1 Juli tidak dihalangin oleh 5 security, mungkin Mbak Dewinya sudah dibogem juga habis tuh, kemungkinan besar itu karena temperamen kan orangnya. Yang kedua, laporannya ini sedang dibikin, sedang di-print, itu adalah EL yang dilaporkan, yang dimana Mbak Dewi dituduh sebagai cepuh karena dia waktu pergi sama seseorang, dia tertangkap masalah soal narkoba, sedangkan alasannya dia ditangkap karena dilaporkan oleh Mbak Dewi sebagai seorang cepuh lah, kira-kira demikian. Itu kan mengakibatkan nama dia tercoreng, dan kemudian orang-orang pada takut kan. Kalau cepu itu kan semuanya pada takut, wah gawat kalau hubungan sama cepu, tahu-tahu ada apa-apa dilaporin kan kena masalahnya. Jadi laporannya ini kita sudah resmi dibuat di Polda Metro Jaya ini, dan kami yakin Polda akan menindaklanjutin dengan sebagaimana mestinya hukum yang berlaku untuk menegakkan keadilan bagi Mbak Dewi. Kan seorang yang maksudnya artis, tapi beliau kan seorang orang kecil lah, bukan orang kaya raya. Tapi hukum tidak akan pandang bulu, dia akan tetap tegakkan, siapapun dia pasti akan dijerat sama hukum yang berlaku. Kira-kira begitu. Mbak Dewi, kronologi gimana Mbak? Bagaimana? Kronologi yang mana nih? Yang pertama yang dianiaya, mungkin TKP-nya di kosan atau atau? Dianiaya itu sebenarnya masalahnya bukan sama saya gitu ya kan. Mungkin aku juga nggak kenal pelaku, nggak kenal pelaku ya. Nah, cuman karena saya merasa saya mengajak teman saya, itu tanggung jawab saya. Saya diserang itu tiba-tiba karena dia merasa nggak terima gitu kalau dia tidak diperbolehkan mengajak teman saya untuk pergi ke kosnya gitu loh, ngerti nggak sih? Jadi dia awalnya tuh numpang mobil saya karena alasannya dia satu arah rumahnya di Bekasi juga gitu. Jadi saya izinkan, walaupun sebenarnya berat ya. Saya sampai ngomong sama teman saya, kalau tadi dia ngomong rumahnya nggak di Bekasi, dia ngomong rumahnya di Bekasi duluan, mungkin saya nggak akan bilang kalau rumah saya di Bekasi, biar nggak bareng. Tapi saya udah terlanjur ngomong rumah saya di Bekasi, terus baru dia ngomong, oh kita searah, saya numpang, ya saya kasih, saya nyetir, dia di belakang. Nah itu langsung mobil saya dipukul. Karena saya takut, saya balik lagi ke atas yang ada security ya, karena kan dia cowok, gede tinggi, saya perempuan. Udah gitu saya lagi bawa mobil, lagi nyetir posisinya. Teman saya cewek satu, sini cowok asisten, kayak gitu. Saya putar balik ke atas, ke lantai 7. Kebetulan ada security. Itu kalau nggak dihalau security, 99% bukan saya yang ini nih ya, saya pasti kena tonjok. Karena saya didorong, baru keluar dari mobil pun saya sampai biru, kena dorong. Ada videonya, nanti saya bisa share kayak gitu, yang posisi masih biru banget kayak gitu. Dan sampai detik sekarang tuh dia nggak ada permintaan maaf muncul pun, nggak ada kayak gitu. Itu yang saya sangat kecewakan kayak gitu loh. Ngakunya dari apa? Ngakunya anggota, saya nggak tahu dia anggota apa atau nggak apa gitu. Intinya dia ngakunya salah satu anggota gitu. Tapi kita nggak tahu ya. Berpangkat? Ya intinya kalau masalah berpangkat saya nggak tahu, bilangnya anggota aja. Intinya seperti itu. Dia mengintimidasi saya kayak gitu. Saat kejadian kondisi pelaku itu normal atau
Mabuk Nah gitu. saya nggak tahu kalau itu normal dan mabuk itu saya kurang tahu kayak gitu. Yang jelas itu pasti normal karena kan dia bisa bikin strategi taktik kan. Biasa kalau cowok rayu cewek kan gini, rumahnya di mana? Oh iya aku juga di sana, aku numpang. Itu semua kalau di ngomong di rumahnya di Tangerang juga dia bilang oh iya aku juga di Tangerang. Itu sudah teknik kuno. Itu biasanya begitu, berarti dia dalam keadaan sadar kan, karena dia bisa mengajak Karina dalam hal ini untuk ke kos-kosannya. Ya mungkin menurut saya demikian lah. Tapi bagaimanapun juga saya tidak bisa mendahului, tetap itu akan diserahkan pada penyidik untuk ditindaklanjuti. Akan diungkap lah apa sebenarnya terjadi. Ya, Ada yang katanya dipukul juga ya, itu bagian mana kak? Kaki mau diliatin atau gimana? Saya. Jadi nanti ada sih videonya yang masih posisi biru banget ya gitu kan, kayak gitu. Nanti di-share aja ke teman-teman. Iya, biar nanti aku posisinya share. jadi kelihatan. Temen Mbak Dewi kan kenal. Kok Mbak Dewi nggak tahu namanya? Nggak kenal gini loh. Kita baru kenal hari itu, gitu loh. Ngerti gak sih? Kenal hari itu, gitu. Temenku juga sama kenal hari itu. Nah, kita kan nggak tahu dia pakai nama palsu atau enggak. Nomornya ada kok, nomornya ada, gitu. Jadi saya nggak tahu. Saya panggilnya Ipin Upin aja dia apa atau apalah, nggak ngerti, orang kepalanya botak. Tapi kalau baru kenal hari itu berarti Mbak Dewi sama Mbak Karina ini termasuk orang yang berani ya untuk ini, untuk yang Kan pulang aku diundang bersama-sama. Diundang. Aku kan diundang sama salah satu adalah penyanyi inisialnya RR waktu itu. Dia kebetulan nyanyi di situ. Saya diundang. Saya menghargain undangan itu, saya datang. Nah saya nggak tahu kalau ketika pulang seperti itu, dan saya juga nggak kepingin orang itu numpang. Kalau bisa dia nggak numpang. Masa sih nggak sanggup bayar Grab kan gitu logikanya. Gitu loh. Males gitu sebenarnya kalau apalagi setelah kejadian kayak gini. Ih, trauma gitu loh. Kalau dari motifnya sendiri tuh kira-kira apa tuh Mbak Dewi? Motifnya? Iya. Saya kalau masalah motif nggak tahu ya. Ya Mas nanti kalau seandainya pelakunya udah diundang, tanya dia motifnya apa, saya nggak ngerti. Ya Pak, bingung ya Pak. Langsung tanya aja sama terlapor Motifnya apa aja, gitu ya, Pak? terlapor gitu. Bingung, motifnya apa nggak tahu. Berarti Nggak, dia lapor, tiba-tiba marah-marah. lapornya tadi nomor telepon atau foto atau gimana? Kan nggak Fotonya udah kita serahkan gitu kan. Jadi foto itu bisa dilihat di TikTok kan kelihatan suasana. Di TikTok aku ada kok, lihat aja, masih ada. Sangat jelas gitu. Pasalnya Tapi Bang? namanya nggak tahu. Pak. Ada yang katanya Pasalnya dituduh. 352. Ancamannya 35. Ancamannya dalam hal ini ya tergantung daripada hakim ya. Kalau 352 ini kan penganiayaan ringan kan, bisa 9 bulan, bisa 1 tahun, bisa 2 tahun. Kita bukan masalah soal ancaman hukumannya, tapi kita harus menyentuh pada masyarakat bahwa janganlah melakukan perbuatan pidana seperti ini lagi pada siapapun, tidak diperkenankan. Apalagi terhadap seorang perempuan ya. Perempuan itu kan lemah, perlu dilindungi, bukan ditakut-takutin, bukan dipukuli. Itu yang harus kita tegakkan supaya ada kesadaran masyarakat pada umumnya itu harus sadar. Mbak Dewi, pemicu si terlapor itu marah-marah dan sampai menganiaya diduga. Ya karena teman saya nggak mau ikut gitu loh. Jadi kan saya secara langsung kan bertanggung jawab gini. Saya ngomong pelan-pelan waktu itu ya kejadiannya. Bang, maaf ya, teman saya ini KR nggak bisa ikut ke kos abang. Langsung ngamuk jeber gitu. Harusnya kalau dia mungkin nggak di mobil saya, posisinya di mobil teman saya yang kenal itu, ya mungkin dia ngamuknya di mobil teman saya, bukan di mobil saya. Nah itulah makanya saya ada penyesalan kenapa saya bilang rumah dulu di Bekasi. Coba biar dia nyebutin rumah dulu di mana, baru saya bilang di mana, gitu. Biar dia nggak numpang. Tapi ya kembali lagi itu udah kejadian, mau gimana kayak gitu loh. Oke. Oke. Kak.